Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kabar ramainya biak saudara rekan sobat BNI. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Siapa beliau? Mungkin orang di Takengon saya kira sudah kenal, Bang Usman Nujuli. Selamat datang Bang di podcast kita sekarang. Bridget. Terima kasih. Alhamdulillah masalah ini. Ya, jadi di kesempatan yang baik ini kami ingin sedikit membacakan tentang siapa Bang Usman Nujuli. Beliau lahir di Takengon tahun 1960, kemudian sekarang bermukim di Jakarta. Pekerjaan beliau adalah lawyer dan bisnis. Hobi beliau adalah traveling dan musik dan film. Pengalamannya pernah menjadi ketua Sanggar Buntul Kubu Jakarta, pernah menjadi pelatih atau penata tari gua di Jakarta, kemudian melakukan pertunjukan tari gua di Jakarta, Amerika Serikat, dan di Turki, Istanbul. Kemudian melakukan perjalanan traveling ke beberapa negara di Asia seperti Asia dan di Eropa, Amerika, New Zealand, Australia, Timur Tengah, Israel, dan Mesir. Kemudian melakukan perjalanan dalam negeri, dan terakhir beliau membangun Lukuk Badak Resort. Untuk lebih jelasnya kita akan berbincang-bincang dengan Bang Usman Nujuli. Jadi Bang, menarik sekali Abang yang sudah lama di Jakarta Bang. Kemudian Abang pulang, kemudian membuat semacam tempat wisata Lukuk Badak Resort. Jadi Bang, sebelum kita ke Lukuk Badak Bang, mungkin Abang bisa ceritakan kisah perjalanan Abang dari Takengon ke Jakarta sehingga menjadi orang sukses di Jakarta. Bukan sukses juga namanya kan? Bukan. Jadi saya berangkat dari Takengon itu tahun 77, sekitar 77-78 lupa saya. Ya. Yang jelas masih naik kapal Tapur Mas waktu itu. Kapal laut Tapur Mas. Ya kan? Berangkat ke Jakarta, saya meneruskan SMA. Jadi SMA sampai kelas 2 di Takengon, kelas 3 di Jakarta. Terus lanjut di Jakarta sampai kuliah di Jakarta, berkarir di Jakarta. Sekarang akhir-akhir ini kira-kira mungkin 5 tahun ke belakang ya, rasa kegayuan itu kembali memuncak. Seperti memanggil-manggil gitu, memanggil-manggil. Lagu mendalu-dalu. Jadi lagu Salwe berdorong. Kopi bahasa kita tadi. Iya. Ngerti gak? Iya Bang. Padahal jika kita mau bicara kesibukan di Jakarta itu kan sangat amat sibuk. Tapi aku berpikir iki tudung sibuk noya agar selesai urus ini. Iya Bang. Tapi karena kecintaan saya terhadap Gayo Bang. tanah gayo tembuni aku ini apa istilahnya apa legasi yang saya bisa tinggalkan untuk gayo. Jadi ada semacam keinginan moral yang kuat untuk berbakti lah katakan. Ya, jadi saya pikir saya coba berdasarkan pengalaman yang ada ya. Salah satu hobi saya tadi kan traveling ya. Baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kalau dalam negeri, saya sering mengatakan sama teman-teman saya di Jakarta, di masa Jakarta ini lu nggak usah banyak ngomong dah. Gini-gini gue udah Sabang sampai Merauke. Sudah pernah mengunjungi. Dari Sabang sampai ke Merauke. Artinya dari 0 km Sabang, sawah perbatasan Merauke. Jadi dari situlah mulai ini Takengon Aceh Tengah kok menurut saya sih sangat potensial. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Karena ada pepatah hari salah satu
Oh enggak, Hmm. orang yang sangat saya hormati, mentorku Perindah Jakarta. Hmm. Jadi ada pepatah ini pakai ya, think big, start small, Hmm. and fast. Artinya Think big, smart, start small. Nah, jadi Ya. berpikir besar, Ya, mulai dari mulai dari yang kecil, tapi cepat. Oh, terakhirnya apa? Think big, start small, Smart small, fast, pas. pasti cepat, kan? Oh. Ah, Oh, itu anunya banget. jadi cepat nih. Jadi ike nanti misalnya, wah nanti mau konsep ini, konsep itu, Iya. konsep ini terjadi. Ya. Nah itulah awalnya. Terus aku survei di mana ini yang bisa kita kembangkan Hmm. dan melihat lagi kondisi Hmm. Aceh Tengah, terutama Takengon, yang selama ini kan orang bicara wisata. Hmm. Takengon, Aceh Tengah selalu terkooptasi di kepalanya itu danau, Danau Talar. Sehingga pembangunan wisata di seputar danau itu dalam tanda petik ya, menurut saya hampir jenuh, Jenuh dan tidak terkendali, Bang. terkendali. Tidak ada aturan yang mengikat. Ya, hampir jenuh. Ya. Sehingga menurut saya daya dukung Hmm. Laut Tawar itu sudah Tidak mampu lagi, Bang. apa lagi? Bagaimana caranya? Hmm. Kita harus pecah. Oh, itu konsepnya, Bang. Ya? Itu konsep awal. Kita harus pecah bagaimana supaya daerah Tidak wisata semuanya ini ke danau. tidak semua danau. Iya, iya. Bang. Ah. Waktu saya memutuskan di Luku Padak, itu banyak kawan-kawan Hmm. di pong-pong nggak, baik dari Jakarta Wirsin, apa ini aku dalam tanda petik, joh, Kesalahan besar, Bang, ya. pong ini hana dibuat, hana ketuan, Pinggiran ini, Bang. hana ketuan payah nih Oh. bangun, Ya. ngerti nggak? Ya. Tapi karena memang sudah terkonsep, Ya. ngerti nggak? Ya alhamdulillah, Ya. sekarang sudah mulai dikenal orang wisatawan, sudah mulai mengenal tidak hanya Danau Tawar, tapi ada Luku Badak. Nah, mungkin kita berharap ada orang lain lagi Hmm. bisa membangun misalnya di daerah mana, gitu. Hmm. Jadi sehingga terpecah. Ya. Jadi orang kalau mau ke danau ada, mau ke sungai ada. Nah, mungkin bisa di perkebunan kopi Hmm. misalnya. Apakah misalnya itu di daerah Bias atau daerah Belanggulu. Nah, jadi ada pilihan. Ya. Itu tidak terkonsentrasi di danau. Nah, ini pun sebenarnya saya melihat kan dari beberapa daerah yang pernah saya kunjungi, sama, mereka kan begitu. Hmm. Jadi contoh jauh lah, saya seperti di Bali. Hmm. Kalau orang mau ke daerah gunung, mereka punya, Ya. ya kan? Jadi semua Kintamani potensi- apa ada. Ya, Bang. Kita mau ke laut, Ada. ada. Kita mau misalnya ke safari, taman safari, mereka ada. Ada. Bikin. Jadi orang tidak jenuh. Jadi terintegrasi dia. Terintegrasi sehingga diharapkan kunjungan wisata itu tidak hanya cukup semalam. Jadi istilahnya dia habiskan uangnya bagaimana caranya lebih banyak lah, Bang. Sebetulnya kan tujuan itu. Ya. Tujuan Tidak, kami tidak itu. yang banyak tadi, Bang. Iya. Keberhasilan wisata itu kan kita tidak bisa hanya mengukur dari jumlah berapa yang datang, Oh, bukan itu saja ukurannya. Bang. bukannya. Tapi berapa spend uang, berapa Oh.
pian tarik di sana deh. Ya. Itu yang paling penting berarti Bang. Berapa uang yang dihabiskan di tempat kita? Contoh ke berapa yang lalu baca di media Thailand, kita bicara negara nih, Thailand merilis jumlah wisatawan yang masuk ke Thailand 2025 itu membelanjakan uang di sana itu 674 triliun kalau salah. 674 triliun dari kunjungan wisata Bisa saja. Yuh, luar biasa. Potensi wisata luar biasa. Sehingga saya berpikir Gayo ini, Aceh Tengah ini anugerah Tuhan sebetulnya. Anugerah. Dan lo tawar tuh nggak ada yang bikin. Jadi Patan Terong nggak ada yang bikin, hanya diperbaiki. landscape-nya Landscape-nya itu anugerah. Anugerah. Jadi tinggal apanya Bang berarti? Pengelolaannya. Bagaimana kita mengelola ini potensi yang ada, anugerah yang ada ini menjadi Potensi wisata. potensi wisata yang bisa dijual. Oh, itu dia konsepnya Bang. Itu konsep. Yang bisa dijual Bang. Bisa dijual. Bagaimana kita menjual? Ya. Berarti kan kita harus perbaiki infrastruktur dan lain-lain Bang. Oh iya, pasti. Jadi berarti kan berbicara infrastruktur berarti kan pemerintah daerah harus membackup bahwa dia punya potensi yang besar, kemudian dia harus rencanakan ini untuk dibangun secara berkelanjutan Bang. Betul. Dengan konsep wisata Betul. yang disebutkan tadi. Selama ini Abang lihat gimana nih Bang kira-kira? Jadi gini. Ini juga dengan tidak merendahkan ya. Ya. Karena berbagi pengalaman lah Bang. Ya. Saya melihat banyak kalang kita itu melihat masa Gayo ini kah? Alah, wisatawan ini lihat marahin daripada Oh, Merpati, Bang. Merpati. Ya. Jadi itu keliru. Oh, Itu keliru. jadi ada stigma negatif berarti Bang Iya. tentang pariwisata ini. Itu keliru. Padahal kan bisa Oh itu, diatur, Bang. itu kan jadi ada seolah-olah pemikiran bahwa wisata itu identik dengan kemaksiatan misalnya. Meskipun memang ada stigma wisata itu tidak bisa lepas dari 3 hal kan. Iya. Alkohol, wanita, Ya. judi. Jadi, Ya. itu stigma yang terbangun Bang ya. Itu yang terbangun. Tapi kan di tempat lain Bang, di kita kan syariat nih. Disitulah harusnya kita bisa memilih. Ya. Sekarang kita mau bikin wisata kita ini arahnya kemana? Kan itu dulu. Ya. Ada negara, saya nggak usah sebut namanya, memang orang yang datang ke situ tuh hanya untuk misalnya Berjudi misalnya. berjudi. Ya. Ada orang wisata ke situ dia sambil bisa bebas berzina segala macam. Bahkan ada negara sekarang sudah berlomba-lomba untuk melegalkan ganja. Orang datang ke sana hanya untuk mau teler ngisap ganja bebas. Ya, ada teman kita yang ke Belanda Bang. Di sebuah taman dia antri untuk mendapatkan Ya. Ya, jadi legal ya Bang. Legal. Ya. Saya ke Amsterdam, saya 3 kali ke Amsterdam. Di situ ganja bebas. Ya. Ada negara tertentu yang hanya bebas di wilayah tertentu. Bisa seperti Budapest. Budapest itu ganja bebas tapi tidak bisa sebebas kita ngisap ganja di mana tempat sembarangan Bang? Ada. Jadi ini yang dulu kita Ya, kita tata lah Bang. kita ini mau mengembangkan wisata ini Wisata apa Bang? arahnya ke sini. Jadi konsepnya jelas dulu Bang. Saya dulu. Ya Bang. Karena sebetulnya ini ki aku
ya aku bukan ahli pariwisata, Ya. tapi penikmat pariwisata. Eh, yang utama itu sebenarnya kan budaya. Hmm. Contoh paling nyata, Hmm. apa pantai di Bali dengan pantai di Lombok Hmm. Hmm. itu Bertempat ya. sama. Ya. Bahkan ada pantai tertentu Ya. yang menurut saya Bisa nulis. Lombok itu lebih asri, karena tidak terlalu padat. Padat. Ya kan? Nah. Gunung sama. Hmm. Gunung di Bali dengan gunung di Lombok, Gunung Agung di Bali dengan gunung di Lombok sama. Tapi kenapa wisatawan itu hampir jarang sekali yang menomorduakan Bali? Dia harus ke Bali dulu kalau sempat mampir ke Lombok. Saya pun begitu. Hmm. Ini pengalaman saya nih. Berapa kali saya nggak pernah masuknya Lombok dulu. Bali dulu. Bali dulu. Udah arah ke waktu Ilen, baru nyebrang. Ya. Sebetulnya ada satu hal yang membedakan, Hmm. budaya. Budaya, Bang. Jadi budaya Bali dan Lombok itu sangat berbeda. Bang. Berbeda. Lombok Islam. Ah. Jadi Bali itu yang mereka jual sebetulnya lebih kepada orang itu rindu ke Bali. Itu karena suasana kehidupan budaya Bali itu. Hmm. Ah. Jadi budaya yang memanggil Budaya. mereka, Bang. Budaya memanggil mereka. Jadi beginilah, pantai unsurnya kan sama. Di sini pantai di sini gunung Disney, Bang. di sini Tapi kenapa orang mau berkali-kali datang ke Bali? Nah, kecuali ada hal tertentu seperti misalnya Raja Ampat. Hmm. Nah, Raja Ampat itu memang dia termasuk itu kan sudah masuk UNESCO. Hmm. Itu memang itu untuk orang diving, ngerti? Hmm. Memang itu orangnya terbaik di dunia. Bang. Dunia. Nah, dan kakui emang. Kakui. Nah, jadi ini yang kita mau itu kita ini apa yang kita mau jual? Kita mau jual alam, kita mau jual budaya, Ya. atau apa? Itu ada di kita, Bang. Itu di kita. Nah, untuk kita khususnya, sebetulnya bagi saya ini Ya. maaf, bukan saya sangat mencintai Gayo. Bagi saya alam Gayo itu kalau dibandingkan dengan alam-alam daerah lain itu jauh lah. Ya. Mungkin seperti di Danau Toba, mirip-mirip kan? Ya. Mirip-mirip. Nah, ini mesti kita tambah lagi apa? Budayanya Hmm. yang kita jual. Cuman ini Ya. Apa itu? budaya yang mana yang kita mau jual sekarang? Yang menarik bagi orang lain, banget sehingga orang datang kemari. Apa? Jadi apa menurut Abang, Bang? Budaya yang Harus. Jadi gini, Loko Badak Resort Ya. itu saya buka kurang lebih satu tahun lebih sedikit lah ya. Ya. Itu tamu yang masuk ke situ itu 95% non orang Gayo. Oh, Non orang Gayo. dari luar berarti, Bang. Ya. Itu mulai dari mungkin kalau asing itu mungkin ada sekitar 3% ya. Hmm. Ada orang pernah dari Itali, pernah dari Yordan, pernah dari Malaysia itu ada beberapa kali ya Hmm. datang. Sisanya adalah orang Aceh, mulai Banda Aceh sampai ke Langsa, dan orang Medan, Sumatera Utara,
Riau. Nah, mereka bertanya. Jadi ada dua pertanyaan yang lucu. Pertama, apa yang bisa kami saksikan di sini? Setelah kami datang kemari. Nah, apa? Ya kan? Terus kemudian mereka bertanya lagi, kalau ini lewat mana kami? Kalau mau ke sini, kita sadar nih. Oh, bisa Kulon Koro, kita dengar kan? Oh. Guna mene, tersini nih Kulon Koro nih, hana isi masa. Oh. Oh, Kulon Bukas, hana isi masa. Iya. Jadi kita tidak punya map itu, kan? Oh. Nah, Jadi kita tidak punya map pariwisata. pariwisata kemana tamu itu? Harus datang. Harus datang. Siapa mesti dihubungi? Ya. Nah, terus apa yang bisa kami saksikan? Budaya? Nggak ada. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Berarti yang kita jual selama ini hanya kekayaan alam tadi. Alam. Dan itu sangat terbatas. Itu yang membuat antara lain orang itu paling ya, kalau di pengalaman kita paling lama durasi waktu itu 3 malam. 3 malam itu pun dia satu hari habis di tempat. Paling dia keliling danau setengah hari selesai. Habis itu kemana dia nggak tahu lagi. Nah, malam dia mau ngapain? Apa yang mau dilihat? Tidak ada. Tidak ada konsep yang terintegrasi. Tidak ada. Apa yang bisa kita sajikan, apa yang bisa kita hadirkan gitu. Saya sih sebenarnya berharap ada semacam satu panggung budaya yang rutin secara dengan agenda yang pasti setiap malam. Misalnya setiap Anda kalau mau nonton tari gue itu malam minggu ada di sini. Anda kalau mau nonton didong Ada di sini. ada di sini. Karena kalau ini ada di sini. Berarti Bang, konsep seperti ini kan tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat sipil biasa, Bang. Berarti kan harusnya kan pemerintah daerah. Ya, Pemerintah daerah. memfasilitasi. Ya, memfasilitasi. Kemudian konsep ini juga harus lahir dari pemerintah daerah. Jadi kira-kira saran ini kita tujukan kepada pemerintah daerah, Bang. Ya, harusnya memang contoh ya. Di Aceh Tengah kita kan tidak punya ruang pertunjukan yang menurut saya representatif ya. Ya, tidak ada, Bang. Tidak ada. Tidak ada. Hanya GOS. Ya, GOS itu kan sebenarnya itu bukan itu kan tertutup dia, Bang. itu bukan bukan satu untuk pertunjukan. Ya, Itu lebih kepada ruang serbaguna ya, yang sistem akustik juga tidak mendukung. ya. Iya kan? Harus ada. Karena sekarang ada sedang ngetren ya. Terutama dari Eropa. Kebetulan ada salah satu teman anak saya pelaku itu. Jadi mereka ini bikin satu grup tour yang kecil, mungkin cuma 10 orang atau 15 orang, tapi mereka itu pergi ke daerah-daerah yang daerah-daerah yang tidak umum. Kalau umum itu misalnya seperti Bali, itu umum, Lombok umum, terus kemudian Raja Ampat sudah umum, Bajo sudah umum, tapi mereka ke tempat-tempat misalnya ke Loser, Jadi semacam paket wisata yang tidak umum, Bang. Ya? tidak umum, Kita yang sediakan. tapi mahal. Oh, ya. Karena kan sesuatu yang tidak umum pasti mahal kan. Karena sulit diakses, Bang. Iya. Iya kan? Ya. Nah, jadi mereka tuh sudah tidak berpikir. Soalnya misalnya akses kita ini kan, itu kita harus akui, akses ke Takengon itu Masih nggak sulit. agak sulit. Saya juga teman-teman Jakarta itu banyak yang mau ke sini karena mereka bingung. Ini ngapain nih Pak Usman ini kok bolak-balik ke Pedalaman, Bang. ke kampungnya,
Saya mau tahu ada apa di sana. Begitu setuju, waduh, bagus benar tempatnya ini, enak. Berapa jam ke sana? Bahasa Gayo ngomong bicara. Mulai sanksi bang. Kemarin ya sini ke Medan dulu, hari Medan nih. Iya bang. Jadi 12 jam kita. iya, ngerjain di gini kan. Kalau seandainya arah langsung, Oh. kurasa bisa maju. Nah, jadi intinya tinggal sekarang arah ini belum kita tentukan. Kemana arah kita? Oke, kita mau wisata menjual budaya. Ya yang mana? Budaya apa yang kita mau jual? Bahkan saya lebih liar kadang-kadang berpikir, apakah kita tuh masih punya budaya? Karena kita nggak pernah saksikan bang. Sekarang apa yang kita jual? Jadi aku pernah caraga rum anakku begini gini. Gede kalau aku bisa beri mana tinggu. Ada ini bang. Gampang. Sekarang kalau papa saya bius, dibius di Jakarta. Dibius di Jakarta. Banyak wanu kena ku satu perkampungan atau satu kafe ataupun di Bali. Begitu sadar kita bertanya, oh aku di Bali nih. Oh. Jadi Ah, langsung kita tahu bang. tahu. Oh ini, berarti aku di Bali nih. Baik itu dari perupuhnya, Oh. Bali style lah bang. baik style lah, dari logat bicaranya. Nah, dan kita balik. Main ikut takingan kan. Main ikut takingan, isalah kan takingan. Bingung weh. Di mana saya gini? Isi aku di. Itu luar biasa konsepnya bang. Isi aku di ada keti. Iya. Ya, kalau kamu bisa ngomong, iya. Loh, sekarang waktu kita bicara ke Belatu, Yuma Belatu kan. Loh, dilihat kiri kanan, semua orang bahasa Indonesia dengan tertirul porape gini. Gak? Iya. Gak tertirul gini. Jadi Bahasa Indonesia. ciri khasnya Emang ini perupuh jemaah, Indonesia. Desti ini lagu i Jakarta ini. Jadi saya kui di Medan gini. Medan Penuma. Jadi tidak ada ciri. Berarti kan konsepnya tidak pernah jelas bang. Tidak Tidak pernah jelas, tidak pernah terarah. Bahwa ini adalah Gayo dengan ciri seperti ini. Sering nih, tidak ada. Itu nggak ada bang. Nggak ada. Jadi bang di pikiran abang kira-kira bang, biar menjadi semacam pemasukan kepada siapapun yang mendengar podcast kita ini bang. Idealnya Aceh Tengah itu pariwisatanya seperti apa sih bang? Budaya harus. Oh. Budaya dan alam. Alam ya. Alam sudah tersedia lah katanya. Alam itu sudah ready for use. Ya. Ready untuk digunakan. Ya. Tinggal kita menjaga kelestariannya. Ya. Kita menjaga kelestariannya, kita tata bagaimana supaya alam itu Tidak rusak bang ya. tidak rusak. wisata ya. Karena ada satu penyakit itu nih. Ya. Betul? Kita mencoba melawan alam. Itu yang terjadi sekarang. Contohnya bang? Contohnya misalnya kita membangun sesuatu bukan mengikuti kontur alam itu. Oh, kita rubah dengan Kita rubah sesuai keinginan kita. Jadi gunung diratakan, lembah ditimbun. Bang, ya? Timbun. Itu rumusnya bang. Ya? Itu rumus. Itu nggak seharusnya nggak bisa. Nggak bisa. Yo, itu konsepnya bang ya. Ya. Jadi alam itu sebenarnya dia sudah membentuk diri sendiri dengan ribuan tahun. Ya. Dan itu tidak bisa diciptakan oleh manusia. Dengan arogan kita rubah itu bang. Kita rubah. Itu akan menciptakan bencana alam berarti bang. Bencana alam. Jadi idealnya kontur itu yang harus kita gitu. Ya. Kita ikuti kontur. Nah, dan ini kan sebetulnya contoh misalnya agak jauh sedikit teman-teman. Kita ke daerah pedalaman di Eropa, ya, seperti di Swiss atau di Dolomite, ya, di
pertengahan Eropa. Hmm. Itu tidak ada satupun mereka itu membangun dengan menguruk atau menimbun. Kalau memang alam yang terjal, bangunnya itu dong ya rumahnya. Nah, termasuk lagu Ibari misalnya. Nah, jadi alam yang berubah. Jadi Itu kita tata, kita ikuti itu supaya dia tersari berarti sistem dengan pengawasan yang ketat mengatur itu, Bang. dan harus ya nanti jadi mulu baru ya anu. Ada sayang nih, makanya. Jadi sebetulnya harus dari awal ada pendampingan. Oh, dari awal pembangunan, Bang ya. Harus ada pendampingan. Jadi pendampingan ini siapa, Bang, sebetulnya? Itu kan dari otoritas. Pemerintah daerah lah. Iya. Dinas terkait. Dia terkait. Jadi harus ada pendampingan. Ya. Lagu ini wah ini kantos ya. Iya. Nanti lagu Ini rusak, ini, ya. nanti rusak. Lagu ini, lagu ini. Kalau menurut Abang, mungkin nggak itu dilakukan di sini, Bang? Harus. Harus, Bang ya. Kalau demi menyelamatkan alam ini, Bang. Iya. Jadi harus dimulai, Bang. Harus dimulai. Harus. Nah, itu kan tidak cukup. Jadi contoh kita deh. Kita misalnya apa sih ya? Tentrong. Tahu. Pinjam kita tahu nih kunur. Ya, mungkin 1 jam pun kita nggak tahu. Oke, kunur sejak. Udah, bosan. Karena sudah pandangi Sudah semua. terpalangi semua foto-foto. Ya, Udah. selesai, Bang. Ah, Tidak ada yang membuat kita bertahan lama di sini. satu. Idealnya apa, Bang, menurut Abang? Itu yang mesti diciptakan. Oh, jadi ide kreatifnya di sana. Bang? Iya. Jadi jika ada jemaah kayak kone hanya bayar tiket masuk, mereka ulang. Ulah, Bang ya. Hanya sekedar foto, Bang. Yang lebih konyol ke kiri betaya. Kita malah kode mas sampah, Ya. Jadi makan, pulang, tinggalkan sampah. sama sampah. Jadi, Itu satu. iya. Kebosanan itu terutama sore apa? Hmm. Itulah budaya tadi. Itulah budaya. Jadi yang menarik sebetulnya dari kunjungan itu budaya tadi, Bang. Budaya. Jauh pun orang datang karena melihat Budaya. Orang berkali-kali datang ke Bali. Karena Saya sudah nggak udah lupa berapa kali mungkin ke Bali ya. Pas saya udah sakit ininya. sangat seringnya. Bang. Hah? Itu bukan karena pantai Sanggigi atau Saro Beach atau apa. Wari Pudawi dah habis dulu. Lagu Nayo apa tuh ya? Iya. Lagu Nayo. Namanya Gerung Bawah. Tapi yang menarik budayanya. Budayanya. Nah, dalam konteks ayo, Bang, idealnya, Bang, katakanlah orang datang ke Takengon, Bang. Kemudian dia akan melihat budaya tadi. Bagaimana kita sajikan budaya itu kira-kira? Kalau di Bali tadi kan ada agenda tetap lah. Agenda tetap. Satu memang harus ada agenda tetap. Ya. Cuman memang budaya itu kan tidak hanya budaya dalam pengertian seperti tari dan lagu, tapi budaya dalam artian keseharian hidup. Oh, ya, ya, Bang. Iya kan? Ya, ya. Nah, termasuk misalnya sopan santun. Itu kan budaya. Ya. Bagaimana kita misalnya ke suatu daerah, kita sangat dihormati, dimuliakan. Ya. Itu yang harusnya kita ciptakan, Bang. Itu harus diciptakan. Jadi misalnya, Bang, Bang, katakanlah bule, Bang. Kita punya kampung budaya misalnya, Bang. Kita pokurongnya, kita bulangnya, itu akan menarik nggak? Sangat menarik. Sangat menarik, Bang. Sangat menarik. Kemudian disajikan makanan kayu itu, gitu. Bang. Jadi begini, ini lucu. Ini pengalamanku. Bener nggak? Jadi aku blogku Bali gua tuh lupa aku gak. Pokoknya Soboh ke Arab tour guide. Ya, datang. Pak, kita Pak. Apa istilahnya? Jalan ke kampung-kampung. Ngerti gak? Nah, aku kurang berkarak nih, ngerti gak? Baru mayo kuan kampung. Jadi, kamu ditolong nih. Ini Pak, ini Ibu, ini kampung ini rumah adat, ini rumah asli ini.
bahasa kita ini kebene, Hmm. kira ini kopi, ah ini di sini kita nanam padi, cara nanam padi gini, hasil hatiku. Takut apa ini kubuatan aku bisa kali gue. Ini waktu sejarahnya sih waktu nonton. Tapi anakku nah, Akhiran dia masih bang. oh kan duit, Karena nggak pernah dia lihat bang. nggak pernah lihat. Itu kan sangat murah. Sangat murah bang. Tapi Sawah bang. oh, Ya ya bang. terus itu kita makan di pinggir sawah, pinggir sawah. Jadi saya hati gue kan, aku sih nggak mau, kan? Waduh, ini makan sor. Jadi semacam memori kita di flashback lah bang. Ya. Respect. Bagi kita, Bagi kita ya. Tapi bagi anak kita, bagi anak muda, anak-anak kita, ilmu yang baru gitu bang. ini sangat menarik gitu. Sangat menarik, sesuatu yang baru gitu bagi dia. Jakarta jadi kumpulku, baik ini, ngerti gak? Waktu berbulan yang lalu, gue kumpus. Wah, sedang pada HCW, ngutip kopi, aku kopi ini maya ke Jakarta. Kupis kutipin. Kopi ini maya ke Jakarta. Wah, bahasa kita pegahi kupongi sama guru. Bu guru, nih Hasilnya. hasil kebun ini kopi awan saya. Jadi bagi kita apa sih ini? Iya. Ini hal yang biasa. Ah, Bang. tapi bagi mereka yang tidak tahu ini sesuatu yang menarik. Nah, jadi budaya itu tidak hanya soal berkesenian gitu, Iya, Bang. Tapi juga tentang hidup. Bang. pola hidup, Pola hidup. Bang. tentang budaya bagaimana kita keseharian kita. Nah, saya dulu pernah berpikiran, kenapa kita nggak bikin desa wisata? Ada beberapa desa yang di pinggir danau menurut saya itu Potensial, Bang. sangat potensial untuk dibikin desa wisata. Misalnya arah ke Jamuna, arah waktu Guli, Bang. Guli, Ini kumpus. kumpus, dua nomor di rumah penduduk, Oh, dengan niru, betul Bang. dengan niru rumah penduduk. Ya. Jadi contoh gua nggak paling ideal, Nosar, Nosar, Bang. Ya. Kampung Nosar, itu bisa dijadikan desa wisata. Itu wisata itu tidak identik dengan kemewahan. Bahkan orang lebih cenderung mencari yang original. Karena cak-cak belum pong-pong orang Nosar gitu. Cuma sebenarnya loh, sepenting kamarnya jeroh bersih dan WC bersih. Oh ya, roh, Bang. Ya. Wah, Kalau makanannya terserah kita, Bang. justru mereka tuh mau mencoba. Ya. Menjadi orang gayo gimana? Bagaimana? Bagaimana sih makan orang gayo? Yang pakai cecah gitu. Ada satu bagaimana sih makannya? Ya, ya, Bang. Dia lagu bule, kita ajar mangan Ya. si padang, rupumu. Ya. Itu atraksi bagi dia. Ya. Jadi ada bule, Bang. Beberapa bule kayak Bang. Ya. Pertama kan mangan pakai bumbu, Bang. Ternyata mangan pakai bumbu itu sesuatu yang sulit rupanya, Bang. Iya. Karena mereka tidak pernah latih. Tidak melakukan. Tapi begitu mereka makan pakai tangan, Bang. Ini pernah, Bang, waktu yang ngulak ke Eropa, Bang. Jadi selama ini kena kalau ada aku mangan pakai bumbu kena di Eropa itu semacam penghinaan lah, kita belum begitu hebat kena, Bang. Tapi begitu aku kebetih bahwa di bagian lain di dunia arah cuma makan pakai bumbu. Ini, Bang. Kenapa kita mesti pakai alat kalau kita bisa pakai tangan kena, Bang? Ini alat kena, Bang. Jadi ada kebanggaan lah gulingnya, Bang, betul. Kebanggaan. Jadi itu yang kita harus budaya. Oh, jadi itu harus kita mulai, Bang. Mulai. Budaya tertib, budaya menghormati tamu, terus budaya bersih, iya kan? Ya. Jadi apa kejadian? Lucu apa? Dengan bangga ya cerita ke aku. Kira gak? Anu bangga nih. Arahnya bangun kan? Kira gak? Dek lewat mana ke Kabupaten Terong. Oh iya kan, iya dari bebas nih gede.
papu turun kiri yo. Ku kiri wo tuh, wat tembus ke Bekasi. Jadi kekuatan Ya, angge kerasa ya gini. Anak ketik buat buat. Itu kan sopan bang gini. Oh. Masa dia hari kaca Mobilnya mobilnya Kuning. kuning. Bang, tempat mana patan terong? Kejis ya gini. Iya. Kologok mobil. Itu contoh kecil. Iya, iya, Bang. Contoh kecil. Gila gak? Jadi lucu terus. Ya, kok Jadi cuma tersesatnya dia bangga berarti. mana nih? Aku friend. Jadi kok aja tengah. Aku pernah diskusi rum. Nomor diskusi aja acara rum Pak Yunus Melatoa. Hmm. Jadi man gini. Ada beberapa sifat orang kita Hmm. si aneh menurut gue. Iya. Dan buanku nih gue pikir, aku kebutuhan zaman gini. Aneh apa aku friend? Kedua nengon tunggu lacing. Akhirnya. Oh. Karena tunggu lacing, Iya. kuda kali good. Oh. Jurung pak lo, tapi surat. Iya. Ngerti gak? Iya. Setiap kali mau dengan bahan asam lacing, ikuan asam lacing, oh Itu nggak usah nih. terbel, Iya. geralung. Mana kiri pangan bel gitu. Iya. Arti, Jadi artinya memang sesuatu yang aneh itu, Bang. Ya? jadi budaya itu yang mesti kita. Oh. Ya. Jadi, Ada ya. Budaya, terus ada event-event kesenian yang seni budaya yang apa? Yang terjadwal. Bisa ditampilkan. Tampilkan misalnya setiap malam Jumat malam Minggu misalnya. Sabtu Ya. kan biasanya kan 2 hari itu orang Ya. Sabtu kalau Anda mau lihat budaya Gayo tari Gayo ada di sini tiket masuk sekian kalau Anda mau lihat Didong ada di sini kalau Anda mau lihat orang Bersawah, bersama berkebun Ah, bulan ini. ah. Jadi kalau kalender event, ada kalender Jadi event kan namanya. berarti kalender event itu yang menyediakannya kan bukan masyarakat. Bukan, nggak bisa. Jadi harus pemerintah Harus daerah pemerintah. yang harus paham ini, Pak. Itu sebenarnya kan salah satu tugas pokok dari Dinas Pariwisata. Ya, idealnya kan seperti itu. Iya, betul. Jadi Abang melihat bahwa dengan potensi wisata yang demikian besar, Bang. Katakanlah menunya sudah oke, Bang. Iya. Ini tinggal kokinya berarti, Bang kan? Iya. Nah, bagaimana dinas terkait melihat potensi wisata menurut Abang masih gimana sekarang, Bang? Kalau saya melihat gini, mungkin ya, mudah-mudahan saya keliru. Mungkin mereka tuh masih menganggap wisata itu sesuatu yang Tidak menarik, Bang. Atau tidak bisa dijual, tidak menghasilkan uang. ya tidak menghasilkan devisa atau tidak menghasilkan APBD atau PAD apa kan? Padahal Padahal ini kita nomor 2 setelah Sabang, Bang. Padahal Itu wisata, Bang. Aceh itu apa wisata itu sesuatu kalau istilahnya instan. Kok kita ini belum berwisata, so mungkin mau utang, Oh, enggak mungkin, Bang. Jadi uang cash kita bawa, Bang. keterlaluan cash. Iya. Kita beli kopi Ya. Beli Gitu? itu, Bangga, beli oleh-oleh. kontan, kita beli oleh-oleh kontan, makanya hotel kontan, dan itu langsung tersalur ke bawah. Ke para penyedia jasa, Bang. Jasa. Kita beli kopi langsung ke penjual kopi. Membeli pokat langsung ke penjual pokat. Dan itu semua tunai. Nah, memang kelihatan ini kecil. Jadi kita pengen penguatan di dinas pariwisata lah, Bang. Harusnya menjual ini bagaimana menyiapkan infrastruktur. Jadi infrastruktur itu sebenarnya tidak perlu, Terlalu mewah, Bang. tidak perlu. Berarti mereka Layak. harus Yang penting layak. dicas ulang atau dirukiah, Bang. Kira-kira yang mana? Jadi kurasa gitu. Yang konsepnya biar pemerintah daerah paham lah, Bang, bahwa kita ini terlalu lama mengelola wisata di mana tempat lain dengan
panorama sehebat ini dengan landscape sehebat ini, mereka sudah hasilkan banyak uang, tapi kita masih belum mengelola. Belum. Jadi menurut abang gimana ideanya pemerintah berlaku untuk pariwisata di Gayo ini? Jadi gini, mungkin untuk saat ini saya melihat ya, ini ada ini pengalaman Ya. Gadinggu. Wisata Aceh Tengah itu sekarang ini itu hanya masih digerakkan oleh para pelaku wisata. Hanya digerakkan. Jadi kan personal dia, Bang. Jadi misalnya lagu kafe-kafe kan digerakkan oleh mereka. Ya. Jadi homestay Digerakkan oleh mereka. camping tenda Mereka sendiri. Iya kan? Ya. Harusnya ini diadakan pembinaan, terus apa porsi pemerintah di situ, contoh bisa menyiapkan pusat-pusat informasi, itu saja dua plan kecil. Ya, Bang. Pusat informasi pariwisata. Ya. Misalnya kebayangan kan? Terus nih arah mana nih? Kios kucak deh di Petumpi. Ya. Pos pariwisata, Anda akan kemana di situ? orang datang kan pasti lewat Petumpi. Ya. Kira mungkin lewat Petumpi. Ya. Dia bisa baca, Bang. Dia sudah baca. Saya mau kemana nih, Bang? Oh, ini Anda berada di sini. Kalau Anda mau ke Bintang, ini rutenya ke sini. Kalau Anda mau ke Loko Badak, rute ke sini. Kalau Anda mau ke Pekanterong ini. Kalau Anda mau ke Kota Renggari ini. Jadi petunjuk arah. Tunjuk ada. Dan itu tidak bisa, Bang. Tidak ada. Jadi yang dikerjakan oleh pemerintah daerah kita apa, Bang? Kira-kira? Agak bahasa Gayo home. Jadi Bang, ini kan udah 2025, Bang. Ini yang hampir 2026. Di mana di era ini kita tidak ada lagi batasan. Orang hanya dengan melihat map atau melihat internet, mereka bisa tahu kapan saja, tempat di mana saja, Bang. Ya. Nah, itu yang belum kita sediakan, Bang. Jadi kan kita terlambat, Bang. Terlambat. Contoh ada pusat informasi wisata. Dan itu hampir di semua tempat wisata ada. Jadi misalnya ada semacam buklet buklet peta-peta wisata itu pasti dicetak oleh pemerintah. Itu dia sebarkan ke di hotel. Oh, Anda sekarang ada di sini. Jadi kita ke ngundep ngerti isi Lengkoro. Tinggal ke tempat petana, oh ini Lengkoro bulatnya lah. Jaraknya ini ini. Jadi sederhana sekali sebetulnya. Sangat sederhana. Alam sudah menyediakan. Sangat sederhana. Kita hanya informasinya saja. Hanya informasi. Pusat informasi, terus payane mengadakan event-event yang kalender event yang jelas, ngerti kan? Ya. Karena itu kita tidak bisa hanya berpegangan gini. Kalau itu swasta, pasti dia istilahnya bisnis oriented, ngerti kan? Utang konsen sekian 100 ribu, pian bulan mau ulak sen, kuni pian untungnya. Itu pola pikir swasta. Tapi kalau pola pikir pemerintah kan beda. Ya. Dia memang regulasi, di samping regulasi dia juga harus supervisi, kan? Supervisi, menyiapkan tempat-tempat yang mana yang bisa dijual. Ya. Nah, dengan itu orang tidak datang ke situ. Mana nih? Pasti, aku memiliki ini. Dengan tujuan yang jelas. Berarti orang datang ke Takengon selama ini, Bang, dia tidak tahu mau kemana, tujuannya kemana, dia nggak pernah tahu. Berarti dia hanya bertanya, Bang. Bertanya lagu sederhana. Nyesel nih, hanya dengan alasan karena orang yang ngundang di dia sopan. Dia segini. Dia sendiri, Bang, gini. Iya. Kemudian lu kalau kamu tersungguh tapi pukul perintah kan? Iya. Nah, itu contoh mereka. Iya, Bang. Jadi memang
mungkin dianggap ini masih sebelah mata. Ya. Padahal pariwisata itu sangat potensial. Ya. Seharusnya kan pemerintah Bang bisa lihat dari daftar kunjungan wisata saja misalnya Bang. Ya. Di beberapa hotel yang ternama, katakan Parkside, Terenggali, Bayu Hill Bang. Kan dia tahu bahwa dengan konsep yang orang datang ini, dia seharusnya punya kebijakan lah Bang. Ya. Katakan bahwa dengan tamu yang demikian banyak, dengan uang yang sekian yang mereka tinggalkan, maka apa yang harus dikerjakan? Jadi kan itu pun belum berarti Bang. Belum ya. Jadi pariwisata kita terkenal itu bukan karena ada peran pemerintah di situ, tapi karena memang peran pelaku usaha. Bang. Pelaku usaha dan pelaku usaha yang memasukkan ke TikTok misalnya. Oh, jadi langsung promosinya Bang. Pelaku usaha yang masukkan ke IG, Oh, iya iya. ke YouTube. Ya. Ya, jadi promonya per orang gitu. Per orang. Bukan oleh instansi resmi Nah. banget. Tapi kalau mau secara supaya dia Terintegrasi lah Bang. terintegrasi kan, ini kan harus Harus ada peran pemerintah hadir pemerintah di situ Bang. hadir pemerintah di situ. Hadir dalam bentuk mensupport itu tadi misalnya. Iya, iya. Karena sekarang ini saya merasakan, iya kan? Sekarang saya pernah bikin coba ya, ada beberapa kali rutin di Dong Padang. Di Dong. Memang nilai jual di Dong tuh, ya mohon maaf ya, untuk orang non Gayo itu kan kurang. Menarik Bang. Karena itu dimanapun yang namanya kesenian yang menarik itu kan yang atraktif. Jadi di mana wisata bisa ikut serta gitu. Ya, contoh nari. Kalau tari itu semua orang bisa lihat. Oh, bagus. Kalau di Dong itu yang dinikmati kan syair. Atau gerak. Dan geraknya itu kan pun tidak atraktif, ya, agak monoton lah ya. Iya. Gerak di Dong. Beda dengan Saman. Saman bahkan sangat atraktif. Nah, sehingga tamu-tamu itu saya lihat itu dia cuma nonton paling ya 30 menit atau itu. ya cuma begitu. Karena dia nggak ngerti. Iya. Nggak ngerti. Jadi yang menarik berarti Bang. Dia harus menarik. Katakanlah seperti misalnya gini Bang, ada orang tari gua lah atau tari Munalo Bang, itu dibuat untuk wisata kan bisa Bang. Itu sangat bisa. Ya seperti itu mestinya. Jadi orang nanti setelah dia menari, wisatawan diajak begini caranya menari, dia ikut serta menari. Itu yang ideal Bang. Itu yang ideal. Berarti harus diciptakan Bang. Iya, harus. Nah, dan itu yang tadi kita harus punya sarananya kan, punya pentasnya, punya pelakunya, punya pelatihan untuk itu. Kalau itu hanya semuanya diserahkan ke pelaku wisata, ke swasta, Ya itu mereka harus pakai hitungan tadi. Dan ya terbatas. Misalnya, contoh, ada satu hotel membuat acara event itu hanya untuk dia kan, Itu tamunya saja Bang. itu sampai saja. Tapi kok itu bisa ada satu tempat yang disiapkan untuk itu, siapapun ya, Boleh lihat Bang. iya hadir, Yang siapa saja bebas Bang. bebas. Jadi memang tidak bisa itu kalau saya perhatikan di mana-mana ya, harus peran serta pemerintah itu jangan hanya terpaku atau terpatok ke hanya sebagai regulator gitu. Harus lebih Bang. Harus lebih, harus proaktif, harus proaktif. Jadi kalau bahasa kita ini Bang, dia harus membaca situasi apa yang sebetulnya dibutuhkan, dia hadir di situ. Hadir di situ. Informasi wisata tadi misalnya Bang, kemudian peta kawasan wisata, desa wisata, itu harus dia ciptakan. Harus berarti. ciptakan. Jadi kalau itu tidak diciptakan maka ya akan Dua jalur. luar jalur banget. Dan lagu-lagu ini Begini, termasuk Manu ya, ada di semacam mensupervisi para pelaku usaha. Ngerti gak?
komunikasi dibangun. Arti apa yang bisa kami bantui, Ya. ngerti kan? Ya. Nah, terus ada pemantauan standarisasi, Ya. Ya betul. misalnya harga Ya. tidak boleh Tidak tinggi gap antara satu gap dengan antara satu yang lain, ya kan? ya. Sampai katanya Bang, kalau di standar hotel itu pemerintah juga harus buat regulasi, walaupun homestay-nya berbeda pemiliknya, tapi dia punya kasur yang sama, spray yang sama dengan standar yang sama, Ya. gitu kan. Iya. Karena itu kan berlaku internasional. Iya, itu harus. Jadi memang itu kan harus pendampingan, pemantauan dari pihak regulasi kan, Regulasi. regulator. Pemerintah daerah. Daerah. Kalau enggak tuh lu aja akhirnya. Jadi akhirnya jemaah marah jeru Jadi cuma kayak gini, Bang. jemaah. Dan itu sudah terjadi di beberapa tempat. Oh, jeru Bang. Jeru. Aku lihat kejadiannya Bang. Misalnya begini, ada satu tempat di Kusijar Amerika. Ya. Dulu itu tempat sangat menarik dan itu termasuk spot Paling banyak gitu. untuk main selancar. Oh. Bagus sekali. Terakhir karena tidak ada pendampingan dua jalur, ngerti gak? Tiba-tiba Indomie 25.000, Oh. Popmi 25.000 jual jemaah, Ya. Aqua 20.000. Akibat dua jalur. Ngerti gak? Jadi akhirnya ditinggalkan orang. Akhirnya tinggalkan orang. Karena ada satu hal yang psikologi wisatawan. Siapapun dia, orang yang berwisata, itu pasti dia sudah dalam saya ini lebih Dia siap dengan uang, Bang. ngerti gak? Pasti yang dia cari itu dia mau kenyamanan, Oh. Ke rasa senang. Rasa senang. Ya. Jadi salah satu yang membuat menjengkelkan itu, dan aku pun merasakan kalau kita merasa tertipu, Ya, kita nggak akan pernah datang lagi, Bang. nggak akan pernah lagi jeru Jeru, Bang. Ya. jerunya. Jadi itu yang maksudnya diantisipasi oleh pemerintah daerah tadi, mereka hadir untuk hal Hadir. itu, Bang, ya. Hadir. Janganlah terlalu luah jalur kalau ini justru merusak wisata namanya. Masalah wisata. Dia ada saran ke sini kurang. Nggak usah kita ke Takengon. Ya, karena Kalau bahasanya dipalaknya kita di sana. Oh, ya, tarifnya nggak jelas memang. Tarif nggak jelas. Orang itu luah jalur. Wah, jangan. Ya. Ya. Misalnya masuk ke WC aja bayar 10.000, misalnya 5.000, 10.000. Dan itu berkembang terus, Bang. Oh, itu berkembang. Orang Informasi. dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang ini, detik itu juga langsung tersebar seluruh dunia. Jadi stigma negatif, Bang. Ya, itu kok itu terjadi, Moya menuwaki Gimana? angenya. Oh, Angenya itu mengembalikan kepercayaan tadi sulit, Bang. sulit. Ini yang kita mesti cegah. Itu mesti cegah. Itu harus ada pendampingan, itu harus Peran Pemda tadi lah, Ya. dinas terkait. dia terkait mungkin secara apa ini diatur, bisa 3 bulan sekali adakan semacam sarasehan, pertemuan Dengan pelaku usaha tadi. dengan pengusaha, ana nih kami anungkam kendala ana kami informasi lo gini. yang ini Jadi tidak ada pernah komunikasi. ada komunikasi yang Kembali ke kehadiran pemerintah tadi, Bang. itulah. Kan selama ini berarti kan pemerintah daerah belum hadir, Bang, di sektor wisata ini. Kalau menurut Abang lah, dikira-kira. Siku alami ya, Sehingga luah jalur, no, Bang. ya. Ya. Jadi yang diharapkan oleh anu wisata ini, bagaimana mereka tuh merasa diperhatikan, Oh.
diperhatikan. Karena memang sejujurnya infrastruktur Asia Tengah saat ini, menurut aku agak sulit ya. Jadi kita mulai membangun sesuatu itu kita mesti berpikir mulai dari bagaimana membuat jalan. Kalau belum ada akses Bang ya. Bagaimana Jadi biaya besar lah itu. tarik listrik. Ya. Itu makanya akhirnya sekarang terpusat. Oh, di danau tadi Bang. Karena itu yang sudah ada jalan, ada ini. Akhirnya misalnya banyak homestay di pertengahan kampung, di pemukiman. Efeknya ke mana? Orang kampung akan bergesekan dengan wisatawan. Karena masalahnya kan pasti ada yang kita dibiarkan maunya happy. Iya. Kedik-kedik tengah malam, ada yang main. Itu yang mungkin berbenturan Bang. Akhirnya berbenturan. Gitu loh. Oh. Jadi memang ini Harus punya konsep yang jelas Bang. konsep yang jelas dan edukasi terhadap masyarakat. Bahwa kita tidak juga bisa menghindari bahwa kita menjadi daerah wisata terbesar di Aceh kedua setelah Sabang. Jadi kan tinggal sosialisasi kepada masyarakat. Iya. Berarti kan kehadiran pemerintah tadi Iya. bahwa sektor pariwisata bukan sektor yang boleh dinafikan selama ini Bang. Harus ikut serta mereka. Jadi gini, saya sudah ke Israel. Mudah Bang ya Bang? Ke Israel. Tak tekan dia. Apa ya Bang itu bukan? Bukan, ini contoh Iya. bagaimana pariwisata itu Dikelola Bang. dikelola. Kita kan tidak punya hubungan bilateral Iya. dengan orang Israel. Sulit pun masuk pun sulit. Mungkin Bang. Tapi kalau tujuan kita wisata, Mudah dia Bang. sekelas Israel Iya. pun itu membuka Pintu sebesar. pintu untuk wisatawan, Ya. gitu loh. Ya. Jadi konsepnya di situ Bang. Kalau untuk wisata kita buka akses yang baik lah Bang. Iya. Oke. Jadi Bang, katakanlah selain pariwisata kita dengan potensi alam yang demikian besar, tapi belum dikelola dengan baik, belum ada pemerintah di sana, sehingga wisatawan datang itu betul-betul dia tidak tahu harus kemana. Kemudian juga para pelaku wisata itu hanya menjadi istilahnya mereka mempromosikan mereka khusus mereka saja. Ya, parsial lah akhirnya, masing-masing. Ya, kan? Jadi mungkin Bang, karena kita sudah diingatkan, ada pesan Abang lah untuk Gayo kedepannya, kira-kira di bayangan Abang seperti apa sih Bang? Kita harus berpikir sekarang bagaimana mengembangkan pariwisata itu dengan tidak menghilangkan jati diri kita orang Gayo dan budaya kita. Karena budaya itu, ingat, dimanapun bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Sekarang kita rasakannya sendiri. Apakah kita sekarang termasuk orang yang menyintai budaya kita? Ternyata sekarang budaya kita banyak yang sudah hilang, musnah. Merah umah pitruang kayaknya. Bahkan itu salah satu opsi saya sekarang Untuk mau membuat rumah pitruang yang original. di mana itu Bang? Di tempatnya kemungkinan di sekitar Loko Badak. Itu kan berarti dengan konsep rumah Pitruang Bang. Pitruang original, hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh secara akademis enggak. Iya. Itu akan Abang buat Bang ya? Itu opsi saya. Sekarang saya sudah mengumpulkan bahannya. Insya Allah saya berharap itu bisa berdiri rumah Pitruang yang original, dalam pengertian original ini yang berdasarkan hasil sesuai penelitian secara akademis. Itu begitulah rumah Begitu Pitruang Gayo. Gayo dulu Bang ya. Ya. Kemudian Bang, ada pesan dan pesan Bang kira-kira untuk menutup acara kita malam ini Bang? Ya, pesan saya untuk Lintas Gayo. Lintas Gayo, saya bangga dan saya salah satu penggemar
Ya. ya, hampir semua sesi Podcast ya Bang. podcast saya ikuti, Ya. ya kan? Saya berharap ini bisa menjadi jembatan atau sumber informasi antara orang Gayo atau Gayo original Gayo Ya. dengan Orang luar. orang luar, Ya. dan khususnya orang-orang Gayo yang ada di luar perantauan. Ini semacam obat rindu lah. Kan? Apa rindu? Nah, dan kepada masyarakat umum Ya. yang dari datanglah ke Gayo, Ya. karena di Gayo itu terkenal dengan ini kopi Gayo yang sudah mendunia, Ya. iya kan? Dimanapun Anda kalau minum kopi Gayo itu harganya spesial. Spesial. Tidak sama dengan di Eropa Bang. Enggak. Di Eropa itu kopi Gayo itu sangat amat dihormati, Dihormati Bang. dihormati. Dengan harga lokal berarti Bang. Berarti Kalau di sini, ya di sini Bang. Ah. Kalau di luar kan lain. oh lain lagi, Iya. lain lagi. Sekarang kalau masih ada sesi, saya punya pengalaman yang menarik soal kopi Gayo di Itali. Nanti kita sambung lagi Bang. Ya. Nanti selama mungkin Abang datang Abang berikutnya, kita akan ceritakan tentang kopi Gayo. Jadi saya punya pengalaman yang sangat menarik, Ya Bang. pengalaman pribadi Ya di Eropa. di Itali tentang bagaimana kopi Gayo. Ya, gimana Bang? Sebelum kita tutup Bang. Sebagai tutup ya. Ya. Jadi ketika saya di Roma, Ya. di satu penginapan di hotel, saya turun breakfast. Ya. Saya kebiasaan kemanapun saya pergi, saya bawa kopi Gayo. Saya turun breakfast, Ya. saya bilang ke petugas di situ, Ya. saya nggak mau minum kopi Anda. Ya. Saya mau tolong you bikinkan ini. Jadi Abang bawa bahan kopinya? Kopi Gayo, kopi bubuk, Oh. bubuk, Ya. betul ya? Kopi Gayo. Jadi ini saya pengen Saya mau kopi ini. Oh, yang mana nih? kopi Gayo. Oh, ini ada juga semacam manajer nih Anwar Cafe kan, yang mana? Dah, ini kopi dari Sumatera ya? Iya. Gayo, iya. Waduh, luar biasa ini. Saya dari dulu punya cita-cita pengen ke sana. Saya cuma sampai ke Medan. Singkat cerita, kita bikin 2 gelas. Oh iya, saya pengen cicipi Bang. Ini secara langsung sana. Banyak setengah ini tarik gua. Karena aku sebelumnya sehingga aku Perancis. Oh. Ngerti kan? Aku Roma. Iya, aku rasa begini deh kan. Taringan. Ketukar juga kopi ini kan. Aku udah cerita kemarin. Aku naruh buat cerita janungmu. Iya, perjalanan. Ini kalau saya ikut secara kaleng, gila Ili. Iya. Ili kopi. Ili kopi. Ili kopi termasuk brand besar di Itali. Itali Bang. Ini masih disegel. Itu kosan buku, terus ini tarian kenong kan? Iya. Jadi begitu hebatnya kopi Gayo. Iya. Iya. Merawat tukar setengah sono, Urung siayu. orang saywe. Pakai segal Bang. Pakai segala macam. Sementara ini kopi di Jakarta lagu dengan kesaku sekitar 140.000 Berbungkus Bang. per bungkus. 200 mili, 200 gram, 250 gram. Merawat tukar orang setengah. Iya. Ya, jadi silakan Anda yang nonton podcast ini datanglah ke Gayo menyicipi kopi yang betul original. Iya. Nah, Ya. Terima kasih Bang. ya kita coba ini. Ya. Luar biasa Bang. Luar biasa. Ini anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Ya. Baik Bang. Terima kasih Bang Usman Nujuli. Bang Usman Nujuli adalah pelaku wisata di Aceh Tengah. Beliau sudah mengunjungi mungkin hampir seluruh negara di dunia. Apa yang beliau pesankan kepada kita bahwa konsep pariwisata kita belum tertata dengan baik. Tamu yang datang ke Aceh Tengah tidak tahu, setelah dia datang ke Aceh Tengah dia tidak tahu akan kemana karena tidak ada petunjuk arah, tidak ada peta yang bisa mereka baca. Kemudian tidak ada orang yang mengarahkan mereka setelah mereka datang ke Takengon, mereka akan mengunjungi apa. Untuk itu kita berharap kehadiran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, bahwa potensi wisata kita luar biasa tapi belum terkelola dengan baik. Mudah-mudahan ke depan pariwisata kita akan lebih baik. Podcast kami hari ini, kami ucapkan terima kasih Bang Usman. Terima kasih berizin. Mudah-mudahan kita bisa podcast lagi Bang. Ya, insya Allah. Kami tunggu nanti ya Bang. Ya,
Kita sesi berikutnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, Bang. Berizin. Terima kasih. Terima kasih. Ah.